Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, dimanapun kalian berada. Salam sedulur setanah air dari Sabang sampai Merauke. Semoga dimanapun kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah, selalu diberikan kesehatan, selalu dijauhi dari mara bahaya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang khodam kembali, yaitu tentang perbedaan antara khodam amalan dan khodam titisan dari leluhur. Nah, ini ada perbedaannya. Nah, hal ini saya buatkan lagi atau saya perjelas lagi karena masih banyak sekali yang masih menanyakan antara khodam amalan dan khodam leluhur itu perbedaannya seperti apa. Nah, ini akan saya perjelas lagi. Nah, untuk kalian disimak videonya dan langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, sebelum saya memulai ke pembahasannya, untuk kalian yang ingin memiliki khodam, bisa melakukan pengisian khodam, ya silakan DM ke Instagram saya. Nah, itu nanti kalian DM atau WA ke nomor saya. Nah, ini nanti kalian konsultasi ke situ ya. Nah, untuk pengisian khodam yaitu pasti ada tentunya mahar dan proses, dan nanti akan dilakukan saat prakteknya itu menyatukannya ya melalui video call. Jadi ada maharnya, ada prosesnya, dan prakteknya itu secara video call kalau jarak jauh. Nah, untuk kalian yang dulunya pernah melakukan pengisian khodam ya di channel-channel lain atau di orang-orang lain, nah itu pengisian khodam itu tidak secepat itu, tidak langsung jadi sehari atau 2 hari atau ketemu langsung diisi, itu tidak seperti itu. Dan bisa pun seperti itu tapi tidak permanen, karena segala sesuatu itu harus ada prosesnya dan harus ada gurunya ya, harus ada gurunya atau orang yang akan mengisinya. Nggak boleh kalian tuh mengisi tiba-tiba baca dari Google artikel ya itu ada pengisian khodam gini bacanya amalan ini, nah itu salah, itu tidak akan betul, hasilnya pun tidak akan benar. Nah, langsung saja kita langsung ke topiknya, yaitu perbedaan khodam amalan dan khodam leluhur atau khodam titisan itu, yaitu yang pertama, kalau khodam amalan itu kalian itu mendapatkannya secara dengan melakukan suatu tirakat puasa, ya. Ada tirakat puasa, melakukan wirid atau amalan. Nah, itu harus dengan jerih payah. Baru nantinya akan berbentuk khodam. Contoh seperti ini. Kalian pergi ke guru atau ke orang lain, spiritual lah ya katakan, melakukan pengisian, dikasih amalan, dikasih puasa, terus kalian tirakat di suatu tempat atau di gunung, di sungai atau di rumah ya, atau di hutan, ya itu bebas ya, karena setiap orang itu punya versinya masing-masing. Nah, kalian melakukan hal itu nantinya akan ada khodam yang hadir ketika kalian melakukan puasa dan wirid. Nah, ya akan ada khodam yang hadir, dan tentunya khodam hadir itu dengan tidak langsung wirid aja, pasti ada syaratnya. Ada syaratnya. Entah kalian mau beli menyan atau beli kembang atau beli dupa atau beli apel jin atau beli yang lain ya, pokoknya pasti ada syaratnya. Karena gini, khodam itu bermacam-macam. Ada yang khodam yang sudah Islam dan ada khodam yang belum Islam. Nah, jadi saya katakan bermacam-macam. Ya, ada laki-laki, ada yang perempuan, ada yang ratu, ada yang putri, ada yang raja, ada yang berbentuk hewan. Ya, pokoknya macam-macam lah khodam itu ya. Nah, kalau khodam leluhur, kalian itu tidak perlu melakukan suatu wirid, puasa, dan tirakat karena langsung dari leluhur kalian. Nah, jadi bagi orang yang dipilih oleh khodam leluhur, nah itu tidak perlu melakukan suatu tindakan wirid, hanya perlu melakukan penyelarasan agar khodamnya itu masuk ke badan. Karena kalau khodam dari leluhur itu posisinya tidak di dalam tubuh tapi di luar tubuh. Nah, apakah khodam leluhur itu bisa pergi? Itu bisa, kemungkinan bisa pergi, tapi balik lagi pun itu sangat lama ya, sangat lama. Ibaratnya kalau kalian melakukan kesalahan, khodam itu sedikit demi sedikit akan menjauh, dan akhirnya ya seperti itulah pergi, dan kalian tuh harus membujuk khodam itu, ibaratnya seperti itu.
Bujuknya seperti apa Kang? Ya itu kalian harus taubat, harus melakukan wirid, puasa, ya ibaratnya ya membersihkan badan lagi lah seperti itu. Jadi nanti khodamnya itu akan balik lagi. Kang, apakah khodam amalan bisa pergi juga atau luntur bahasanya? Itu sangat bisa. Jadi balik lagi ke orangnya atau ke spiritualnya. Ya saya bilang tadi, setiap orang itu mempunyai versinya atau caranya masing-masing. Jadi berbeda ya. Kalau di saya, misalnya saya ngasih amalan ke kalian, harimau putih nih amalan puasa sekian, baca sekian, tirakat di anu misalnya. Itu juga ada pasti pantangannya dan syarat tertentunya. Nah, jadi berbeda-beda orang dan tetap hasilnya pun sama ya. Nah, untuk kalian lebih jelasnya lagi, kalau khodam amalan, itu kalian harus berusaha. Kalau khodam leluhur, kalian itu tanpa usaha seperti itu. Tapi kalian harus merawatnya dan menselaraskannya. Kalau khodam amalan, itu sudah selaras di badan. Karena kalian berusaha sendiri seperti itu. Kalau ceritanya zaman dulu saya punya cerita. Orang itu kalau ingin mempunyai khodam atau ilmu macan, bahasanya itu ilmu kuno ya, pemacan beda lagi sih. Kalau pemacan itu kayak sambatan. Nah, orang dulu itu melakukan suatu tirakat selama 41 hari. Kalau sudah lulus nih tirakatnya, baru dia itu ke hutan atau ke gunung. Nah, yang dia tirakatkan atau yang dia lakukan, yang dia baca, itu dibaca di situ. Nanti para khodam itu akan kumpul. Ya, khodam bermacam-macam khodam itu akan kumpul. Nah, di situ akan nanti dipilih. Jadi misalnya saya nih, saya di hutan atau di gunung, saya baca, nah saya pilih nih khodamnya ada apa-apa. Nah, misalnya ada khodam harimau putih. Nah, khodam itu saya tunjuk dan kita itu bertarung. Kalau misalnya khodam itu kalah sama kita, berarti khodam itu tunduk sama kita. Seperti itu cerita orang zaman dulu. Percaya nggak percaya silakan, tapi segala sesuatu itu harus dengan berusaha. Bisa instan, tapi kalian itu harus berusaha merawatnya. Seperti itu. Untuk kalian yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Silahkan, tapi dengan syarat komentar yang baik dan positif. Karena kalau kalian tidak percaya hal gaib, ya silahkan lebih baik jangan berkomentar. Karena ya segala sesuatu ya apa yang kalian lakukan ya balik lagi ke diri kalian nantinya seperti itu. Nah, di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau ketidaksamaan pendapat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.